اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن أول القرآن. اللهم اهدنا من علمك وأفضل علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأقبل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافنا وحلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا أو الحزن إلى شيء سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أفضل العالمين. معاشر المسلمين وحضرة المتعلمين rahimakumullah, majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini adalah malam awal pembukaan daripada taklim kita. Sebelum saya membacakan kitab Nasul Ibad, yaitu halaman 6, maqalah yang ke-18, masih suasana bulan Syawal, suasana lebaran. Kalau berjuang itu lebaran, dalam inti lebaran salah satu ada perintah Allah dan Rasul, yaitu menyambung silaturahmi. Itu rasanya. Silaturahmi itu perintahnya Allah. Silaturahmi perintah Nabi Muhammad SAW. Silaturahim adalah tanda-tanda orang beriman. Tanda orang beriman, orang bertakwa, ahli ibadah, senantiasa menyambung silaturahmi. Dengan silaturahmi akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah dan ampunan Allah. Dan orang yang bersilaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya. Allah hindari dari malapetaka dan bala, dan Allah berikan ketentraman dalam jiwa. Orang yang bersilaturahmi, insya Allah jauh dalam hatinya sifat ghibah, sifat namimah, sifat dengki, sifat hasad, sifat sombong, sifat ujub, jauh dalam hati orang yang bersilaturahmi. Oleh sebab itu Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal akhir falyashrah. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Allah mengingatkan juga dalam Al-Quran, wa hal asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah wa atmatu wa absarahum wa ama absarahum. Apakah atau sekiranya kalian aku berikan kedudukan, kedudukan pangkat, hartanya, dengan sebab ini kau akan berpaling dari silaturahim. Seandainya kau aku berikan kedudukan, jangan gara-gara kedudukan kau putuskan silaturahim. Saya contohkan begini, misalnya atasan kepada bawahan, jangan. Atasan mau silaturahmi kepada bawahan, jangan, tidak mau. Karena ada sifat ego. Oh, saya kan atasan kamu, saya kan yang ingin kamu, saya nggak mau. Padahal dalam pandangan Allah yang paling bagus yang atasan datang terlebih dahulu bersilaturahim. Artinya tergantung siapa yang lebih banyak kesempatan, datanglah dia lebih banyak. Begitu juga keluarga kakak. Kakaknya nggak kaya, adiknya kaya, kakaknya miskin, belum tentu adik mau datang ke rumah kakak. Padahal paling bagus adik yang lebih dahulu datang ke rumah kakak. Padahal dia merasa saya punya duit, apalagi kakaknya disantunin, dibagi duit, sering dibantu, dia merasa gede kepalanya, nggak mau dia, nggak bakal tunduk kepada syariat Allah. Nggak mau, Anda siapa? Nah ini merasa banyak duitnya, tidak boleh. Allah akan laknat orang-orang seperti ini. Jangan disebabkan duit, pangkat, kedudukan, tidak mau.
kita berkunjung, kami pernah tanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ini hari raya Idul Fitri, ini lebaran, apakah haji atau lebaran Idul Fitri? Yang pertama kali saya kunjung ini kira-kira siapa? Lebaran. Jadi tata cara bersama itu dicontoh oleh Allah dan Rasul. Yang pertama dikatakan man walad, ibu bapakmu yang pertama yang kau harus datangi lebaran. Jadi yang kewali dulu, jangan kesini dulu. Mengunjungi ibu bapak lebih agung, lebih mulia daripada berziarah kepada ribuan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bapak kita dulu, apalagi abahnya, bapaknya dekat, silaturahim sebelum kemana-mana. Itu perintah Allah. Kalau orang tua sudah meninggal, kalau boleh dekat, kunjungi kuburan. Karena meninggal, dikatakan wanita abawai atau ahadan. Barang siapa yang mengunjungi bapaknya atau kedua dari orang tuanya setiap hari Jumat, apalagi di hari Idul Fitri, yufinallahu ma taqaddam. Allah ampunkan daripada dosa-dosanya. Itu. Yang kedua, siapa yang harus saya kunjungi setelah bapak saya? Maka dikatakan man zawwajak, mertua kamu. Bapak, emak, istri kamu datangin, datang kunjungin. Jangan sampai terlintas di pikiran kita, oh, mertua saya rewet, ngeret, misalnya kan, ya ada hal-hal begitu. Masalah rewet, masalah ini itu urusan dia sama Allah. Tapi kewajiban kita atas perintah Allah tetap kunjungin mertua kita. Yang ketiga siapa? Yang ketiga man alama, yaitu guru-gurumu. Datangin. Mau guru ngaji, yang ngaji alim tak saya mah guru. Saya berkunjung. Ini guru punya BMW, ini dulu. Ini guru naik beca, belakangan enggak begitu. Jadi enggak ada harus beda-beda. Kalau kita mengunjungi, saya kunjungan nih gurunya nih kaya, duitnya banyak, hartanya mewah, rumah mewah, gitu ya. Siapa yang mengajarkan kamu, walaupun mengajar alif ba tak sah, Imam Ali katakan, Anna abdul ma'allamani harfan wahidan. Saya akan sujud kepada orang yang mengajarkan saya satu huruf dan sujud. Ini bukan huruf dia, ribuan huruf yang diajarkan. Jadi kenapa begini? Karena ada sifat sombong, sifat kibir, sifat ujub. Yang hal inilah yang sehingga mereka melihat bukan dari kedudukan, tapi dari segi kekayaan. Nabi katakan manzaro aliman faka'an nama zar. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, guru-gurunya, sama juga kata Nabi dia menunjukkan. Waman sofaha aliman faka'an nama sofahan. Barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, gurunya, sama juga dia bersalaman kepada. Waman jalasa aliman faka'an nama jalasa. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, gurunya kayak begini, sama juga dia duduk bersama. Duduk dengan orang alim di dunia, akan aku dudukkan dia bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita lihat silaturahmi putus, gara-gara ini marah, makanya nggak baik hari lebaran. Orang itu kan marah gitu, marah, baik ya. Orang yang minta maaf terlebih dahulu itu pahlawan Allah. Bukan kita merasa rendah tuh, aneh kita. Jangan Nabi minta maaf sama umat. Nabi minta maaf di mimbar sama umat. Tapi itu minta maaf dari kesalahan kita, jangan. Kita satu keluarga, adik, anak, semua banyak. Padahal kita bentor, dikit sama keluarga, kakak, adik kan ada begitu. Mentok dikit kita. Itu marahnya tuh lebaran. Lebaran kita datang adik kita, mak kita masih ada dan salaman nih antara adik dan kakak. Yang musuh-musuhan marah. Begitu keluar ditanya, ada adik itu selamat, dapat maafnya, masih sakit. Itu. Jadi bukan terpulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanma'u malun wala illa man atallahu qalbun salim.
Tidak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah yang membawa hati yang bersih. Wala yatumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah ini orang-orang seperti ini makanya ada kitab langsung dibaca. Kitab yang kita baca hari ini apa dikatakan dalam kitab langsung dibaca. Coba menjelaskan di sini. Makalah yang ke-8 mata makan suluban rakakan. Kalau orang meninggalkan dosa artinya rakit itu orang meninggalkan dosa lembut, ucapannya juga santun, pandangan matanya juga santun lembut. Karena dosa dikit, nggak ada dosa, nggak kasar, nggak beringas, nggak masya Allah. Orang-orang seperti itu lembut. Jadi mantan kalau meninggalkan sulit hati kamu menjadi nggak kasar, nggak beringas, nggak dendam. Jadi orangnya yang dosa itu hati keras. Jadi man tarokan zunuba rakam kalbu banyak baru al-nasihatan. Nggak sampai situ. Orang yang hati lembut kalau orang kasih nasihat terima. Ini hati Sarah alhamdulillah jiran. Sarah pegang nasihat keras. Dapat dengan nasihat mengambil penjara itu keras. Sesudah kami alhamdulillah ya Allah. Sedang Umar itu hatta ketika diangkat menjadi khalifah. Kata Umar wahai saudara kaum muslimin, aku ini diangkat menjadi khalifah presiden. Jika engkau lihat aku salah, maka benar. Jika engkau melihat aku benar, ikutilah aku. Jika engkau melihat aku salah, perbaikilah. Anak muda mengatakan jangan benar. Kalau kau bekok ya Umar, pedangku yang akan memberikan nasihat padamu. Dia presiden. Mau sekarang langsung didorong. Ini pedangku yang akan memperbaiki langkah salah. Apa kata semua? Alhamdulillah masih ada yang perhatian. Gila kalau nasihatin. Kok sekarang repot nasihatin. Kita sekarang. Nah ini. Ada kita nasihatin, Masya Allah. Yang fulusnya banyak, kedudukannya. Atasan kita, aku. Padahal Nabi katakan apa? Abdul jihad kalimat haqqin inda sultan jari. Seutama perjuangan adalah mengatakan kalimat yang baik kepada pemerintah yang boleh. Kasih kita saat ini. Yang kita diam, Ustaz salah nih PRT gini-gini. Gila. Ustaz antum salah nih begini, jadi orang terima. Itu kalimat yang paling bagus. Apa yang kita lihat apa? Karena duitnya banyak, sih kasih kita duit. Dia salah, udah benar aja. Kok Pak, udah benar aja. Kalau kita ini udah benar aja salah. Ya boleh. Sadiqaka man saddaqaka wala man saddaq. Teman kamu, orang yang berkata jujur kepadamu bukan orang yang membenarkan ucapan. Teman yang baik itu orang yang jujur kepada kita, bukan orang yang membenarkan kata kita. Udah nggak salah dah, antum bener aja dah. Akhirnya orang-orang yang macam ini yang punya kedudukan keliru dalam hidupnya. Karena tak ada kita dan firman ini berikanlah peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang yang jangan khawatir kita tuh. Saya pernah ngajar dulu yang punya geria pancoran orang Arab. Ini nggak mungkin. Saya tarik anak itu. Dia lama gede di Singapura, Australia. Australia punya banyak, punya pancoran. Nanti ada saya anak. Nanti yang begini. Saya dengar dia sholat salah. Banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sudah beli. Nggak bisa. Ada salah. Udah gak ngerti. Itu salah. Nggak ada. Waktu itu ucapan antum buat jenazah. Terus biasa itu cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tempat jenazah. Begini. Saya akan potong. Antum jangan meles. Kalau soal realistis, mana angkat karena antum ahli.
Ada antum orang bertanya, soal agama itu belajar mana? Kita belajar mana? Tadi sama-sama ini boleh gitu. Jadi karena bukan ahlinya kita kayak syukur makmur ingat sama irama benar. Itu bukan ahlinya. Bicara tentang nasib hadir bukan ahli kan? Maksudnya ganti Alkitab, A minor, D minor, F, E, boleh. Alasan dan itu saya itu. Jadi bukan ada kaitannya. Kita bahaya masuk ke neraka ini memang berbahaya. Pertama itu bisa dosa besar, bisa menjadi orang fasik, dosa itu neraka. Jadi kita kalau ada teman salah, saya kasih pandangan. Orang tua salah dengan yang itu, masya Allah. Nah, saya punya murid udah lama. Abahnya ini, bukan orang abahnya ini bukan main media dulu Huawei. Sekarang kan online Huawei, orang itu Huawei. Kalau malam biasa kita mungkin dua malam mandi monyet, ya kan? Nomor 31, 13 yang kalah itu. Jadi mana? Nomor 23 monyet ini Huawei. Anaknya aja masih. Anak bingung itu ajar abahnya. Jadi kalau abahnya pulang tuh masih anaknya makan. Jangan makan takut banget. Dari hasil haram. Apa ini? Apa ini orang penting tapi enggak galak. Tapi mengaji tidak ada lagi baca wahyu itu ada kode-kode itu wahyu. Anak itu harus belajar dari mana kejutan. Bilang kita bukan bilang kita belum ada pegang itu tuh apa sih namanya kata wahyu itu. Udah. Lama-lama apa lu pikir? Kalau yang baca wahyu itu di sebelah tidak apa yang dihafal. Umurnya bukan yang benar kita, yang mata yang wahyu itu umurnya. Kita ngaji. Karena apa yang lupa tinggal cinta ini juga masih lupa. Tukar perhatian. Sampai sekarang itu akan berfirman Muhammadin minallahi lintan. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena rahmat dari Tuhan ya Rasul, engkau dapat bersifat pemahaman. Kalau kau kasar orang lain, makanya kita lihat yang kita dapat siapa. Kalau kita dapat pejabat, jangan kasar kita. Kasar itu biar lembut. Kalau kasar hasil kagak penjara. Kita sama-sama takut. Kan Fir'aun meraja lela. Allah bilang apa kepada Musa? Ya Musa, idhaba ila Fir'aun wa qula qawlan layyina. Ya Musa dan kamu dan kau hadap Fir'aun, katakan ucapan yang sumpah. Ada yang pejabat, namun biasa ada masya Allah hasilnya. Teman-teman, tidak boleh. Siapa sejarah? Habib siapa sejarah? Kata-kata lembut. Tapi begitu baca namanya kan dia terima. Kalau orang tidak kata dibisikkan, tidak boleh kita seperti itu. Ini nasihat. Jadi nasihat seperti itu. Saya datangin, assalamualaikum. Nasihat orang juga begitu. Orang lagi itu ayam di sini nih. Kita datang ke pemirsa dua minggu, ayam. Katakan terima, ya kamu ya. Datangin ke rumah assalamualaikum. Bawa kaca. Sampai berdoa subuh ngobrol siang aja lama-lama tunduknya sadar. Kami Munzir, saya baca post Abu Munzir ini kan masya Allah, dia mau bikin maulid di daerah Tanjung Priok. Di Tanjung Priok ini ada preman, ada takut di tempat tersebut. Orang tua matanya sama. Di kampung kita itu ngajar jadi mau bikin maulid. Orang tua beri dia yang larang atau wajib mana yang pakai naik enggak naik perahu kecil itu bagus pakai imam pakai dua itu dia datang kalau kita nggak muncul di tangan ini mereka kita kan kaget coba kita muncul aneh mungkin awal bangun aneh nih orang brengsek dan buku yang saya baca
orang rusak, ada orang lapar, orang anak-anak kotor, ada yang cium tangan kotor tangan anak, darah orang mati. Terus orang ulama besar itu cium tangan gara-gara bikin mau dirangis, dia bilang bikin sekarang ada tujuh besar tahun dia benar dia arti bikin mau pakai sadar ribuan preman sadar dengan akhlak. Di preman dicium tangannya, di preman dikaget itu orang biasa tunjukkan preman. Lantas sa'unas bi amwalikum wasa'ukum bi akhlaq. Itu tidak bisa tunjukin manusia dengan hartamu, dengan pangkatmu, bukan manusia dengan akhlak tunjukkan. Seorang anak melihat orang tua dan anaknya kalau maghrib sholat lompat, doa alami, ya balik ini kalau doa alami anaknya saya rasa menjadi sholat tapi lompat di mana dia tanya hai anak, saya perhatikan ente kalau lagi sholat tidak baca doa alami lompat saya ada tugas, jadi ada kerjaan yang apa tahu kerja terakhir pada setiap hari saya dapat 5.000 ini bisa itu saya terangkan saya katakan ini abadnya kalau kita ini jamaah ada itu dapat dari pada tulisan 5.000 abad asli tapi dengan syarat baca doa itu gimana nanti baca doa sengaja wah terapi baca selawat 10 baca selawat 10 sebelum takut baca selawat 10 selawat 5 ini kecil maksudnya selawat jadi maghrib dia lari itu udah cek hari ya sebentar lagi baca 3 hari kata apa dia bilang kalau bisa anak tambahin 10.000 bacanya 20 selawat kecil udah mulai ditinggal terus sampai ratusan selawat hampir 50.000 ratus selawat akhirnya nempel rasa mahabbah di dalam Rasul, rasa cinta menanti nempel di hatinya udah kita paham dan sholat, berzikir, selawat subhan itu apa kita gacor dan kita kabur kabur dari lagi karena Ibrahim ketika dapat perintah Allah kepada anak Israel itu umur 12 dan bisa berpikir ketika Allah perintahkan yang Ibrahim singkatnya sendiri anak Ibrahim pakai apa? Ya bukan kata Ibrahim nama bahasa kata itu yang sayang wahai anak yang paling aku sayang ini para firman aku bermimpi dan mimpi itu atas perintah Allah aku ini azbah fanjur maka bagaimana menurut kau hai anak karena udah nalar udah di atas 12 kalau berpikir dia jelas bagaimana menurut kau hai anak yang paling aku sayang apa kata Ismail nah kalau kita anak kita bangun kita panggil abang itu apa sepotong itu kita atur balik lagi atau dibalikin apa ada nggak keluar udah nggak ada harapan adik asli balikin begitu iya pasti anak yang soleh nggak begitu apa jawabnya ya abadi al-fatih wahai ayahku tercinta pakai tak ya abadi abadi al-abud abi abadi ayah yang paling aku cinta ini boleh potong ya abadi al-fatih wahai ayahku tercinta kerjakan apa yang Allah minta saya tiduri soalnya akan dapat menangani sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita bersilaturahmi seperti begitu. Jadi menghilangi apa keganjilan di antara kita hal kecil sepanjang tutup udahlah kecil jangan kita buat diri Allah kebanyak musola di masjid pasti ada berperan kita pasti ada ini banyak kita juga mengajar banyak selama kalau kita ngambek repot makan ngambek saya ngajar dari tempatnya ada hanya belajar ada kurang lebih 100 orang lebih tempat ada satu yang sebetulnya betul kalau mau ngambek selalu kalau saya apa sih apa betul dengan gara-gara dia nih
saya dari diri, jangan dari diri. Saya yang ngajak, korban ada kan? Jadi begitu. Makanya saya kemarin ngomong sama Anda, ya. saya bilang Pak Haji, ada perubahan hari saya. Jadi hari Jumat saya sudah dapat ngajar itu di daerah Al-Ikhwan. Berarti saya rencana Sabtu Minggu istirahat. Berarti di sini hari saya sudah umumkan, nanti saya akan istirahatkan minggu depan. Hari itu sedang ngomong, datang dia sih istirahat. Ini bukan aku, ngambek. Saya istirahatkan. Dia akan beriman, kemudian istirahat dan ngomong sih. Istirahat. Nah, saya mau fokus istirahat Sabtu Minggu. Ini yang terus suara. Kayaknya habis ngambek, masa ngambek. Jadi tadi ini bukan salah satu orang. Kita rencana saya akan istirahat. Nah, ini salah satunya pentingnya kita bersilaturahmi. Kalau ada hal-hal yang salah ya, bebasin aja. Jadi nggak perlu kita. Ada marah dalam masalah tidak marah. Maka almarhum bisa berkumpul waktu baru nabi anak saya dia ngomong bukan orang Jakarta. Anda tahu ada orang Jakarta tuh, mari Pak, kayak mau ngambek jam sendiri berarti orang pengalaman bukan semua orang gitu bagi aja. Kita ngalah. Ustaz mesti banyak ngalah. Kalau ada jalan, ada sebab lain, boleh kita istirahat. Nah ini pertemuan kita tadi kemarin tawakkal dulu jauhkan dosa kita. Kemudian dua kita tahu umur, ya Allah, pada banget orang-orang pada meninggal, tahu. Kalau kita telah tinggal sisa umur kita ngaji lah. Malam Jumat kita ngaji, tinggalkan kegiatan dunia sementara. Kita fokus, Lailatul Jumat, Lailatul Mubarakah, serta ngaji. Biarkan begitu saja. Sudah dapat begitu adalah baca-bacaan itu sudah jarang. Kalau sudah tak terima, jauh. Buat merasa hilang. Saya dapat jadwal luar Batang, saya dapat jauh. Kalau buat yang kata-kata sini, ini satu lagi itu ada lagi nambah. Kemudian situ ada yang nambah. Rumah-rumah istilah apa nih? Di rumah-rumah ada di jauh. Di daerah ini Pak saya ngajak Pak di daerah kalau orang itu bilang kan ngomongan lain yang terkenal itu sebelahnya itu pelongkaran kan turun ke situ bisa tapi jauh dari macet sampai sekarang belum bisa kita jadi marilah amalkan silaturahmi yang paling tidak di musola pas kita musola ambil datuan rumah ustaz jauh ini jauh buat apa besar makanya ada di bukan kalau ada dia para habaib itu mengganti datu mereka adakan satu hari setelah itu kumpul di dalam kereta itu kita datang satu hari pasti datang itu dari mana dari Jawa dari datang semua kalau kita di sini satu hari ada satu orang ngaku kita jauh kan kita posisi saya datang ke sini sempetin orang semua saya banyak kenal yang dari Jawa saya kenal satu dua orang nanti ngobrol pulang hari Rabunya satu hari rizik saya kenal dan kita jadwal saya telepon dan saya datang konsentrator kita datang satu waktu diizinkan itu hari Rabu kita datang nah saya kenal jadi kita harus ngalah Ustaz namanya sempat tapi tentang cara yang tadi saya sebutkan dulu tapi di akhirat ada Pak hari Sabtu hari Jumat silaturahmi antara guru pemurid di akhirat atau hari murid kepada guru itu ada di hari Sabtu yang waktu saya buka lupa nama guru itu waktu saya tadi mengenai satu agama itu seperti hari jadi jangan sampai kita sekali lagi bukan saya nasihatin kita sama-sama tua ya saya buat tua masuk tadi
Saya kedua. Iya. Kan kalau kita kembali ke syariat, maaf, belum Allah, Nabi Muhammad kan meninggalnya berarti 63 kan? 63. Kalau kali 40, 23 tahun lagi. Saya 62 tahun lagi. Dia begitu. Tidak. Jadi, saya bunuh. Ada kapan lagi waktu kita untuk ibadah sama Allah? Cari kita tinggal habisnya. Habis. Terakhir Pak, ini saya pernah lagi dakwah. Saya punya murid di daerah Al-Qur'an, di Bukan Jalan Sehat. Ngaji sendiri rumah. Dia orang Pekalongan. Ngaji datang, saya datang. Saya bilang, Pak, jadi kerja di Bandar Togi. Ini kalau pulang pagi bisa makan pagi besok Pak. Tidak tidur. Oh, ini sudah keluar. Rencana yang kuat, boleh. Tidak ada angin dari Allah sempat kuat. Kita dapat kondisi. Kita cari punya kita ada yang berani. Kita istirahatnya. Itu abang itu punya rumah mewah. Mas mana lagi? Dia terima tidak. Saya sayang sama antum. Allah kasihkan orang istirahat. Terus saya punya. Terus. Musuhnya kita akan masyarakat. Boleh berdiam lagi. Ini sakitnya ada cairan. Kalau malam daripada pun cairan. Dan mereka operasi seharga mobil. Kita tak mau nggak mau harus kumpulin itu jalan-jalan aku beri mobil juga untuk operasi. Rapi operasi itu baik. Itu gede malah. Ada biaya operasi tadi dua. Satu operasi ada tiga kakak. Kita boleh aja kita lari. Ada yang kita boleh ketemu ampun atau kurang. Orang-orang tua kita yang dulu, orang-orang tua kita sehebat apapun dia usaha, kalau asal masa dia itu banget. Saya punya enak. Berangkasan dulu dari dulu. Cari istirahat, nenek ngobrol itu macul, istirahat asal kurang. Dia macul ngebon, di kebun, bisa masih kurang asal ada. Apa kita cari? Orang sekarang kagak, asal kagak ada, bisa belum pulang, besok mau pulang itu. Jadi kita yang aktif sekarang, pusat karena tuntutan dari berjalan kerja, sedangkan ibadah lah istirahat subuh, istirahat. Sholat subuh, zikir, wirid, baca Quran, rasa. Nah, kayak itu kita, ngaji malam Jumat nih, apa lagi pun, dapat habis baca Islam, dan habis. Kalau begini habis dari daerah saya, saya tinggal sekarang, daerah Anwar, saya sih mikir, siapa di situ? Ada tanda masih ada tulisan siap, tidak siap. Seger dia, tulisan kami udah pasang. Ring. Lagi yang di sana pelan-pelan itu ada orang cat pikir. Iya, sakit kita juga ada. Terasa banyak ada pusat-pusat kita yang mudah-mudah banget. Apa udah tewak. Udah luas. Sekarang kita sekarang mau kapan lagi? Kita udah umur nih. Kayak punya begitu kan, anak udah tua, ya. Kerja udah nggak bisa sama orang, kerja sama Allah lah. Ini itu udah kerja sama Allah lah. Apalagi ada keluarga jamin, punya anak jamin, makanya kan kerja sama Allah. Posisi pada ini masalah kita berbuat, itu juga saja tidak parah. Kita lakukan, lama paling ada yang kita apa lagi? Tidak muncul. Ada saya mulai itu teman saya itu kalau sekali kenapa tuh bisa banyak masalah. Ada ribuan tuh. Banyak. Saya bilang ini kita dakwah kalau ada harapan apa ya dakwah udah sedikit di mana jalan. Ini saya sesuaikan. Kalau saya lagi di HP itu saya lagi bahas tentang pada Idul Fitri Adha. Mereka respon, mereka suara bisa ngaji kan? Oh begini, habis ya. Hanya udah.
Dan telepon juga nanya hukumnya, kalau ada yang hukum sana, alhamdulillah. Tapi paling banyak di masjid, kata terpaksa dan saya ormas ini anak malam minta juga cuma 7 hari, kita nantinya malam Sabtu, kita duluan, tapi pada umumnya udah nggak apa-apa. Jadi yang mau tanya silakan Pak. Di awal kali kita anggaplah misalnya kita baru